Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah online pagi hari ini tanggal 6 Desember 2020. Tetap semangat ya saudara, kita sudah di penghujung tahun 2020. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Engkau sangat dalam
Jamahan-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu hingga hari ini kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu kami bersyukur. Syukur Bapa, Engkau sangat peduli setiap kami ya Bapa. Engkau tahu Tuhan keberadaan anak-anak-Mu. Syukur. Syukur Tuhan, Engkau sangat baik, sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu hingga kami pada bulan Desember ini kami boleh tetap bersama dengan Engkau. Engkau selalu menyertai kami ya Bapa, anak-anak-Mu X-Blessing ya Bapa. Engkau tahu keberadaan mereka satu persatu ya Bapa. Ajarkan pada setiap jemaat X-Blessing untuk berserah penuh kepadamu ya Bapa. Apapun yang mereka hadapi saat ini ya Bapa. Engkaulah sumber dari segalanya. Engkaulah sumber penolong bagi kami ya Bapa. Engkaulah sumber kasih itu ya Bapa. Ajarkan kami terus mencari hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau melayakkan setiap kami, dan berikan roh sukacita di dalam setiap jemaat X-Blessing ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tetap sukacita ya saudara. Belajar menyerahkan segala persoalan di bawah kaki Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan pasti menolong. Amin. Tuhan tahu apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara masing-masing. Terus andalkan Tuhan ya saudara. Mari kita bersukacita. Berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Kau tak ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naik dan sembah sujud baginya. Ku tak dapat
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus ya saudara. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Amin. Saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael Sony. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersama dengan saya lagi hari ini Michael Sony. Saya akan mengajak saudara untuk mendalami firman Tuhan berdasarkan Injil yang murni, berdasarkan seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang telah ajarkan. Bapak Ibu Saudara, untuk pertama kali kita mulai di dalam doa. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih kalau pada hari ini kami bisa mendengar firman Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Terima kasih, didik kami, arahkan kami lewat firman-Mu. Sehingga kami mengerti kemana langkah kami harus melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Roh Kudus terjemahkan isi hati dan pikiran Bapa
dengan bahasa yang kami mengerti, dengan pokok pikiran yang kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan buka firman Tuhan. Semua sama-sama saya harap untuk saudara pegang firman Tuhan dan betul-betul melaksanakannya dengan amat sangat baik. Bapak Ibu Saudara, kita sering kali dengar saudara, ada jargon-jargon rohani yang sangat bagus sebenarnya. Tetapi sebenarnya kalau kita pikirin lebih dalam, ya arti rohaninya itu meleset. Banyak yang janji surga seakan-akan kekristenan itu adalah kekristenan yang mudah. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, maka sebenarnya bunyinya tidak seperti itu. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan dapatkan kebenaran yang luar biasa. Contoh yang saya katakan, jargon-jargon itu contoh ya. Saya katakan tahun ini tahun percepatan, tahun pelipat gandaan. Terus malah ayat firman Tuhan yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 8 mengenai berbuah banyak. Banyak orang Kristen yang karena tidak membaca firman Tuhan, tidak tahu resikonya. Mereka hanya berpikir, mereka ingin pancangkan tali kemahnya lebar, mereka pengen berbuah, pengen dipercepat prosesnya, terus kemudian pengen pelipat gandaan dan lain sebagainya. Nah, kita hari ini akan belajar. Terakhir saya bawa firman Tuhan di gereja ini, pada saat itu saya menyampaikan mengenai apa itu gereja, ya. Jadi Bapak Ibu sudah lihat mengenai video itu. Kalau saudara belum, maka saya harap saudara bisa melihat video itu terlebih dahulu. Sebab ini adalah kelanjutan dari khotbah saya yang lalu. Nah, kalau kita belajar kata gereja, artinya kita dipanggil keluar. Jadi gereja itu sama sekali tidak dikonotasikan oleh firman Tuhan sebagai gedung. Nah, saat ini kan kita seringkali berpikir kalau gereja itu gedung, gereja itu fasilitas, gereja itu sesuatu yang wah. Pada saat Tuhan Yesus bicara pada Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, sama sekali tidak ada pengertian mengenai gedung gereja yang luar biasa, ya. Tetapi yang dikatakan di atas pengakuannya Petrus itu, di atas pengakuan Petrus itu, gereja itu akan didirikan. Makanya kalau kita dengar firman Tuhan dari Yohanes 15, mari kita buka sama-sama dari Yohanes 15 ayat 1 dan 8. Kalau saya ajak saudara berpikir lebih dalam, saudara mungkin akan terkejut secara luar biasa. Dalam Yohanes 15 ya, kita buka sama-sama, dikatakan begini ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Sudah jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu pokok anggur dan pemiliknya adalah Bapa di surga. Sekali lagi ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Bapak Ibu, seringkali orang bicara kepada saya, Tuhan kita itu penyayang, Tuhan kita itu baik. Tidak mungkin sama sekali Tuhan akan menghukum kita. Ayat firman Tuhan ini mengatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi jangan pernah berpikir, jangan pernah juga dibohongi bahwa Tuhan yang baik tidak akan menghukum kita. Sama sekali tidak, saudara. Tuhan kita punya ketegasan. Tuhan Bapa yang baik itu, dia rela untuk apa? Dia rela membiarkan anaknya turun ke bumi untuk apa? Menebus dosa seluruh umat manusia. Dia rela mengizinkan anaknya mati disalib demi Bapak, Ibu, dan saudara. Jadi jangan berpikir bahwa kalau Tuhan baik maka tidak akan ada neraka. Sama sekali salah, saudara. Di Alkitab ini jelas dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, ini dibersihkannya. Saudara, ini saudara mesti cari di Wikipedia bagaimana caranya orang-orang yang punya perkebunan anggur itu merawat anggur, ya. Jadi sekitar bulan Februari Maret kalau di Israel sana dipotonglah, dipangkas, bukan hanya dipangkas untuk yang berbuah, tapi juga dipangkas untuk yang sudah dilihat indikasi bahwa dia tidak akan berbuah. Pastikan ini saudara. Pada dia lihat seorang pemilik kebun anggur, dia tahu, oh ini mau berbuah. Akhirnya Pak saudara, dipapras, dikunduli saudara. Supaya apa? Supaya ini muncul getah dan kemudian dari situ akan muncul buah. Jadi banyak orang Kristen salah paham
dengan pasal ini. Ini luar biasa. Dikatakan apa? Ya, supaya ia lebih berbuah banyak, ya. Kalau kita ngelihat banyak orang yang mengutip apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridnya. Banyak orang Kristen pengen berbuah. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 15, syarat untuk berbuah adalah apa? Pertama, tertanam. Sekali lagi ya, tertanam. Tertanamnya di mana? Di pokok anggur. Bahasa aslinya bagus, abide in me, atau tinggal atau hidup di dalam aku sampai nyatu. Nah, makanya seringkali saya katakan banyak orang Kristen itu tidak sadar. Seperti khotbah saya pertama lewat online di gereja saudara, saya selalu mengingatkan, dengan mulut mengaku hati percaya. Orang Kristen itu ngaku dirinya Kristen, mereka itu sebenarnya hanya beragama tetapi belum bertuhankan Yesus, atau ekstrim, pada titik ekstrim mereka hanya beragama Kristen tapi tidak bertuhankan Yesus. Kenapa? Syaratnya apa? Syaratnya susah. Mulut mengaku, saya sudah katakan pada saudara, itu ditulis pada saat orang Kristen dianiaya. Sebuah pengakuan itu adalah sebuah deklarasi kematian buat mereka. Kenapa? Karena mereka akan dimiskinkan, mereka akan dianiaya, mereka akan dibunuh. Dari ditangkap sampai dibunuh itu hanya 3 sampai 6 bulan. Begitu loh. Makanya nggak segampang zaman sekarang, saudara. Memang betul ada penganiayaan, tetapi sebenarnya yang kita berhadapan hari-hari ini, yang kita hadapi, ya sedikit loh orang Kristen yang dianiaya, lebih banyak yang tidak dianiaya. Makanya pada saat itu untuk membuktikan kekristenan pada zaman kitab Roma itu hanya perlu 3 sampai 6 bulan. Sedangkan kita hari-hari ini harus menghadapi apa? Kedagingan. Wah, Alkitab ngomong kita berhadapan dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup yang sudah jadi satu dengan seorang manusia Kristen, dan itu sulit sekali untuk mencabutnya. Bahkan Injil pun bisa direkayasa oleh banyak orang. Makanya dengan mulut mengaku, hati percaya. Hati percaya itu pisteo, sampai manusia lamamu itu tidak dikenali lagi. Engkau menyerahkan pisteo, artinya menyerahkan hidupmu sepenuh sampai tidak ada yang tersisa. Makanya tinggal di dalam aku. Tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Makanya kalau kita bicara mengenai tinggal di dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, dan Tuhan hidup dalam kita, itu bicara mengenai apa? Immanuel. Immanuel itu, saudara, artinya apa? Roh Kudus, Roh Tuhan itu hidup di dalam diri saudara. Makanya kata doa Bapa kami yang di surga, aduh saudara. Pada saat kita ngomong mengenai Bapa kami, saudara harus bersikap seperti anak. Datang kerajaanmu artinya apa? Datang pemerintahan Tuhan di dalam hidupmu. Artinya engkau sudah tidak lagi berkuasa atas dirimu. Makanya dikatakan kata pisteo tadi. Dengan mulut mengaku hati percaya. Sampai saudara nyerahin hidup. Sampai manusia lamamu tidak dikenali lagi. Makanya dalam pemerintahan Allah saudara tidak mau. Tidak bisa pena edewe. Seenaknya saudara sendiri. Makanya dalam doa ada satu hal yang berat, yang tidak semua orang Kristen berani mengatakan dengan iman. Jadi kehendakmu. Itu berarti saudara apa? Tunduk dalam pemerintahan Tuhan. Di mindset kita, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu baik adanya. Amin. Hidup dalam Tuhan artinya Immanuel. Tuhan kita yang ada di surga itu ada di hidup kita. Kalau dia ada di hidup kita, dia berkuasa. Kemanapun kau pergi, dia ada di situ. Hadirat Tuhan itu bukan datang pada saat saudara nyanyi. Pada saat saudara duduk di gereja hanya 2 jam. Pada saat kita ibadah onsite.
Tapi hadirat Tuhan, Immanuel itu ada dalam diri saudara. Itu seumur hidup saudara. Makanya saya selalu berkata kepada orang-orang Kristen yang dewasa. Saya berkata begini, hanya Tuhan yang, perhatikan sungguh-sungguh, hanya Tuhan yang kelas rendah, yang hanya bisa disenangkan lewat lagu-lagu atau lewat ritual. Tuhan kita beda. Tuhan kita itu melihat siapa yang nyanyi, hati siapa yang nyanyi, apa isi hati orang itu. Bukan nyanyiannya, bukan musiknya, bukan getar-getarnya, bukan liriknya. Makanya kata proskuneo, Yohanes 4, itu bicara mengenai memberi penghargaan tertinggi kepada Tuhan. Dan itu tidak hanya hari Minggu 2 jam saja, tetapi itu Senin sampai Minggu, 24 jam sehari, seminggu, sebulan, bertahun-tahun sampai kita mati. Makanya kalau kita Immanuel, kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam diri kita. Immanuel itu artinya apa, saudara? Kita menghargai kehadiran Tuhan. Makanya tidak bisa, saudara. Tidak bisa kita tidak menghormati Tuhan. Banyak di antara kita yang tidak hormat dengan Tuhan. Kalau orang-orang muda lihat video ini, ya, bagaimana Tuhan yang besertamu? Engkau ajak untuk apa? Berpikir kotor. Engkau ajak untuk apa? Untuk membenci. Banyak Bapak Ibu Saudara yang membenci. Alkitab itu punya standar tinggi. Perjanjian lama atau agama-agama yang lain, kepercayaan yang lain, bahkan hukum-hukum dari negara-negara. Membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Semua agama membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Hanya Yesus yang ngajar seperti ini. Dieskalasi. Kalau kamu membenci, kamu sudah bunuh saudaramu. Bayangkan. Kalau Tuhan Immanuel, Allah Immanuel, dia tinggal dalam diri saudara. Saudara menghargai dia dengan penghargaan tertinggi. Jadi tidak hanya 2 jam getar-getar. Allah kita yang kita sembah, Tuhan kita yang kita sembah. Senang dengan sikap hati kita yang memberi penghargaan tertinggi. Makanya saya berkata pada para wanita dan ibu-ibu pada khususnya, tidak ada yang namanya kesepian. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hidup saudara. Dia hidup dan berkuasa. Kalau Tuhan tinggal dalam diri kita, karena dia menyukai kesucian, hiduplah kudus. Hiduplah kudus. Pak Michael Sony susah. Proses kejar dari sekarang. Namanya saja Roh Kudus. Dia menyukai kekudusan. Naturnya Tuhan itu kekudusan. Kalau saudara diampuni dosa, pada saat saudara terima Yesus, saudara minta ampun dosa, saudara apa? Saudara diterima oleh Tuhan kita apa adanya. Tapi pada saat saudara jadi mempelai Tuhan, tidak bisa. Tuhan tuntut saudara, Tuhan proses saudara. Untuk apa? Untuk hidup kudus dan berkenan. Sebab kenapa? Kita akan masuk di suatu tempat yang dimana Tuhan kita Yesus yang mulia tinggal. Yesus sudah beri teladan. Dia, kalau saudara baca di Filipi 2:5-9, dia dari surga. Tuhan mengosongkan diri jadi manusia. Bayangkan saudara, jadi manusia. 100% manusia. Dia bisa lapar. Dia bisa haus. Bayangkan. Iblis itu mencobai Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia lihat opportunity. Bahwa sebagai manusia, Yesus, perhatikan sungguh-sungguh supaya jangan meleset. Sebagai manusia, ya, Yesus itu bisa, quote unquote, bisa berbuat dosa. Tetapi masalahnya adalah Pak Yesus tidak mau berbuat dosa. Karena dia tahu bahwa dia diutus dari Bapa di surga untuk menyelamatkan dosa. Jadi teladan. Makanya iblis mencobai. Batu jadi roti itu mudah. Egonya Tuhan Yesus dari bubungan disuruh loncat itu mudah. Tetapi satu hal. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus,
Dia disuruh nyembah iblis. Artinya suruh tunduk. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh iblis atau setan saat itu? Dia seperti berkata, kamu tidak usah naik ke kayu salib. Kamu cukup nyembah aku. Maka seluruh dunia akan jadi milikmu. Puji Tuhan itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi, waduh. Kemana kita hari-hari ini? Ya, dia sama seperti setan itu sama seperti berkata kepada Tuhan Yesus, kamu tidak usah disalib, kamu tidak usah menderita, kamu akan jadi raja dunia. Pada saat andai Yesus terima itu, Yesus jadi raja dunia, yang jadi Tuhan siapa bagi dunia ini? Si setan sendiri. Untung ya Tuhan Yesus dengan tegas ngusir setan. Makanya sekali lagi saya berkata pada saudara, di dunia ini kita diproses. Carang yang akan berbuah itu dia apa saudara? Di trimming. Ya saudara, setiap itu dikatakan apa? Dibersihkan. Dibersihkan ini dengan kasih sayang supaya berbuah, bukan dengan kebencian. Makanya saya berkata pada saudara, kalau saudara ikut Tuhan Yesus, maka berlaku didikan Tuhan. Kalau saudara baca Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Yohanes 15 ayat 15 tadi, Yohanes 15 ayat 8 tadi supaya kita berbuah banyak. Tapi Yohanes 10 ayat 10 itu luar biasa. Hidup yang berkelimpahan. Hidup itu bukan bios. Bukan daging kita. Bukan. Tetapi dikatakan di Alkitab, hidup yang berkelimpahan, zoe yang berkelimpahan. Manusia batinia, manusia tubuh bios ini, satu ketika akan apa? Nafas terakhir dan kita mati. Tapi roh yang ada di dalam, zoe itu yang akan pulang ke rumah Bapa. Lah yang Tuhan urusi itu bukan biosnya. Yang diurusi, yang dididik, yang dipersiapkan Tuhan untuk memasuki kata wahyu langit baru, bumi baru, itu zoe kita. Manusia batinnya kita. Seperti itu saudara. Dikatakan berkelimpahan. Itu tidak ada terjemahan kaya raya. Tidak ada. Itu bukan soal uang, aset, deposito. Bukan. Tetapi itu bicara mengenai apa? Ini menarik sekali. Kata berkelimpahan itu perissos. Supaya manusia batinia kita bernilai tinggi. Bagaimana punya nilai tinggi? Bagaimana supaya nilai tinggi? Tuhan izinkan apa saudara? Permasalahan terjadi. Tuhan izinkan kita dipangkas. Untuk apa? Supaya manusia lama kita mati. Dan manusia baru itu terbit. Hidup. Makanya kalau kita baca, Bapak Ibu lihat ya. Bapak Ibu di rumah tolong baca Alkitab walaupun di rumah. Roma 8 ayat 28. Bunyinya seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam bahasa aslinya seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti sekolah, makanya selalu saya berkata, bumi ini sekolah kehidupan. Tuhan punya cara untuk mendidik kita. Untuk jadi apa? Jadi mempelainya. Dan prosesnya panjang, Bapak Ibu. Ya, sedikit sekali ada anak-anak yang senang sekolah. Kebanyakan mereka senang bermain. Demikian juga sedikit sekali orang Kristen yang mempersiapkan hidupnya betul-betul. Makanya Alkitab ngomong, ya, 5 darah yang bijaksana dengan 5 darah yang bodoh. Ya, separuh saudara. Ada yang mempersiapkan hidupnya dengan minyak. 5 darah yang bodoh dengan 5 darah yang pandai itu sama-sama tertidur. Tapi masalahnya adalah apa? Satunya mempersiapkan diri. Satunya tidak mempersiapkan diri. Sungguh bodoh saudara. Kalau untuk kekekalan kita tidak pernah mempersiapkan diri. Ya, kita hujan saja
menghadapi hari hujan, kita siapkan payung dengan jas hujan. Ya, kita tidak pernah bersiap menanti kedatangan Tuhan. Itu hal yang paling bodoh. Itu pemerintah kita itu pintar mempersiapkan vaksin. Kenapa? Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini ada. Tetapi dengan adanya vaksin, kita sudah bersiap. Andai kata hal yang paling buruk terjadi. Makanya dikatakan bahwa Allah turut bekerja, Allah bekerja. Tuhan punya kurikulum. Makanya ada lagu zaman dulu. Semua yang terjadi di dalam hidupku itu atas izin Tuhan. Kalau itu atas izin Tuhan terjadi, itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Karaktermu diubah. Cara engkau percaya dirubah. Sehingga pada satu ketika doamu itu akan makin kosong permintaan. Doamu akan berisi dengan apa? Jadi kehendakmu. Makanya kalau orang sudah diproses Tuhan, kita mengerti kata iman. Iman itu bukan alat paksa. Ya, bukan alat paksa untuk memaksa Tuhan mengikuti kehendak orang Kristen. Tetapi iman itu dalam pengertian yang benar adalah apa? Penurutan atas kehendak Tuhan. Kalau saudara baca Ibrani 11. Saudara, Ibrani 11 saya tidak mempersiapkan ayat ini, tapi saya mau ajak saudara baca Ibrani 11. Dikatakan dalam Ibrani yang ke-11, ya. Ya, dalam Ibrani 11 dikatakan, kalau kita baca Ibrani 1, itu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita seringkali pakai kata iman itu, wah udah klaim. Mana ada di Alkitab? Tapi saudara lihat, tokoh-tokoh iman ini jadi teladan. Alkitab mengatakan seperti ini. Dalam iman mereka semua ini telah mati. Tokoh-tokoh iman itu. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Alkitab loh yang ngomong. Ini tentang iman, saudara. Banyak di antara saudara-saudara pernah dengar iman itu ayat 1 saja. Padahal ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Loh, melambai-lambai. Berarti saudara semua yang terjadi. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya dalam khotbah saya sebelumnya. Abraham itu dipanggil dari mana? Dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Ya. Orang Israel dari perbudakan Mesir. Kita pun dipanggil dari gelap menuju terang. Kita dididik saudara jadi mempelai. Makanya saya berkata gereja saudara ini adalah training ground saudara. Gereja saudara mengajarkan kebenaran. Ikuti. Jangan sekedar jadi anggota jemaat. Tetapi jadilah warrior. Jadilah mempelai. Jadi carang anggur yang berbuah. Jadi kalau hari-hari ini carang-carang saudara sedang diapakan? Sedang di-trimming, sedang dipotong. Saudara, ucap syukur. Kenapa? Saudara ada di dalam track yang betul. Ada di jalur yang betul menuju kemuliaan. Saudara akan lihat pada saat saudara dipanggil Tuhan nanti. Betul. Tidak ada ketakutan. Saudara akan bertemu dengan Tuhan. Muka dengan muka. Dan saudara berani berkata, Tuhan, sudah selesai kurikulumku di bumi ini. Dan aku pulang. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau kita lihat, hidup yang berkelimpahan adalah hidup saudara yang diproses oleh Tuhan. Sehingga bernilai tinggi. Berlian akan jadi berlian yang biasa, batu biasa. Tapi kalau dia ditambang, terus kemudian dimasukkan di pabrik berlian. Ada 5C, dipotong, ada cut, ada clarity, ada karat. Itu dipotong sedemikian rupa. Tidak boleh salah, tidak boleh ada cacat. Itu bernilai sangat tinggi. Saudara diambil oleh Tuhan seperti berlian itu. Dipotong, andai kata berlian itu bisa teriak, dia akan teriak. Jadi kalau saudara hari ini rohmu teriak. Seakan-akan seperti teriakannya Rasul Paulus. Dia ingin berpindah ke rumah Bapa. Itu teriakan rohmu yang benar.
masing-masing kita orang Kristen, jika ada di jalur Tuhan yang benar, kita akan mengalami hal yang seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak saudara berbuah banyak. Kalau proses terjadi, kita naik kelas. Baru pertama kali playgroupnya Kristen kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. 1 SMP-nya Kristen, SMA, baru perguruan tinggi sampai wisuda. Jadi kalau saudara mengatakan tahun percepatan, minimal saudara mesti masuk gigi 1 dulu. Bergerak dulu. Itu saudara, mau finish strong, minimal saudara harus start dulu. Mau pelipat gandaan, minimal saudara harus punya 1. Pak, bagaimana kalau saya mau berbuah? Saudara serahkan. Hanya orang Kristen yang berani berkata apa? Selidiki aku, lihat hatiku. Makanya saya ajak saudara nanti malam, saudara kontemplasi, saudara renungan pribadi. Katakan dalam doa, Tuhan seneng gak lihat hidupku? Tuhan seneng gak lihat kelakuanku? Tuhan seneng gak lihat manusia batinnya aku? Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Ingat ya, kita percaya Yesus bukan supaya Yesus menjawab doa kita dan melayani kita. Tidak, kita yang melayani Yesus. Lewat apa? Berbuah banyak. Dan berbuah itu akan juga bisa dirasakan oleh orang lain. Lewat apa? Karakter kita yang diubahkan. Suami bila dirubah, istrimu akan lihat. Anak-anakmu akan lihat. Istri, bukan hanya suamimu yang lihat, mertuamu juga akan lihat. Engkau pegawai di kantor, hidupmu dirubah Tuhan. Karaktermu dirubah Tuhan. Kau akan lihat. Orang di sekelilingmu melihat perubahan. Itulah penginjilan yang benar. Sampai saudara orang berkata, inilah, kok hidupmu berubah? Saudara baru bisa katakan, Yesus yang hidup di dalam aku menuntun aku untuk berubah. Dan itu akan menarik banyak orang untuk datang percaya kepada Yesus. Di akhir khotbah saya hanya berani berkata, ayo ikut dalam jajaran banyak orang yang percaya, yang mengejar kekudusan, yang mengejar kedewasaan rohani. Untuk apa? Untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di bumi ini sampai di surga nanti. Pastikan saudara ada dalam jajaran orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa sungguh-sungguh. Jangan lupa malam nanti saudara tanya pada Tuhan. Tuhan senang gak? Apakah Tuhan senang lihat hidupku? Kalau saudara berani melakukan itu, Tuhan akan jawab. Tuhan senang gak lihat hidup? Kita berharap pandemi ini tidak akan lama. Kita berharap semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika tidak, kita tahu kemana kita akan pergi. Tuhan Yesus berkati, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagi. Kami mau berbuah banyak. Terlebih lagi Tuhan, kami mau tertanam. Karena tertanam itu syarat agar kami dapat berbuah. Yang kedua, tertanam dan dipangkas. Kalau hari-hari ini hidup kami dipangkas, kami diajar untuk berserah, untuk mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Semua yang terjadi seperti dikatakan Roma 8 ayat 28. Itu menjadikan kami indah di hadapan. Terima kasih. Kami siap berbuah banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin. Tuhan berkati saudara. Sampai kita jumpa lagi di firman Tuhan di kesempatan yang lain. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini
kita semuanya sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya inilah teguran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Pak Michael Sony, ya saudara, supaya kita ini sebagai rumah Tuhan, ayo kita belajar membangun rumah Tuhan di dalam hidup kita. Rumah Tuhan bukan gedung gereja, tetapi kita inilah sebagai rumah Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ayo kita sungguh-sungguh berubah. Ya saudara, jangan kita terus hidup di dalam dosa. Dan saudara harus perhatikan, jangan kita mengikuti pengajaran-pengajaran yang salah, saudara. Ada hamba Tuhan yang menyebutkan sekali selamat tetap selamat. Ya saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus tapi kita hidup dalam dosa, terus kita melakukan dosa, maka kita kehilangan keselamatan itu, ya saudara. Tetapi kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita berubah, hidup kita terus melakukan kehidupan yang kudus, saudara. Kita melakukan perkara-perkara yang kudus, maka kita dalam akhir hidup kita, keselamatan itulah yang kita terima dari Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Di depan kita ada meja perjamuan. Ya saudara, kita siapkan hati kita supaya kita makan dan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami telah dicangkokkan pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan Bapa di surga adalah pengusahanya Tuhan. Tuhan, tolong kami agar sungguh-sungguh hidup kami terus dibersihkan Tuhan. Kalau ada kesalahan, ada dosa, kita rela Tuhan untuk dibersihkan. Supaya sungguh-sungguh hidup kami berbuah Tuhan. Masuk di dalam pokok anggur yang benar ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan makan dan minum perjamuan kudus Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atas perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Berkati perjamuan kudus pagi ini dengan kuasa-Mu. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini ada kuasa dalam hidup kami. Tubuh dan darah-Mu menjadi satu dalam hidup kami. Dan kami dikuduskan dan diubahkan oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Layakkan hamba-Mu yang melayan perjamuan kudus pagi hari ini, juga layakkan seluruh jemaat-Mu yang makan dan minum perjamuan kudus pagi hari ini, supaya kami layak dan berkenan kepadamu makan dan minum perjamuan kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara siapkan roti dan anggur untuk kita makan dan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saudara, dengan iman angkat roti ini di tangan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan 24. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan roti ini, persiapkan anggur perjamuan ini. Mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25 dan 26. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan berkat Tuhan ini yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami telah satu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau yang tidak berdosa, dijadikan berdosa menanggung dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami yang percaya kepadamu, Engkau mengampuni dosa kami dan Engkau menguduskan hidup kami. Serta Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahkan melalui kebangkitan-Mu dari antara orang mati, kami telah diselamatkan Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu, biarlah hidup kami terus belajar Tuhan untuk menjauhi dosa. Kami belajar hidup benar di hadapan-Mu, hidup kudus dan sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau terus tertanam, dicangkokkan pada pokok anggur yang benar. Dan hidup kami, bersihkanlah hidup kami dari semua dosa dalam hidup kami, semua kekurangan kami, Engkau bersihkan dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami boleh berbuah dan melalui hidup kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Karena Engkau nyata melalui hidup kami,
sehingga orang bisa percaya kepadamu karena melihat Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pada pagi hari ini mengumumkan supaya saudara mempersiapkan diri juga nanti pada tanggal 9 Desember ada pilkada. Ya, saya menyampaikan kepada semua jemaat supaya tidak golput ya saudara. Saudara tetap ikuti protokol kesehatan, ya, lakukan pencoblosan untuk pilkada ya, untuk wali kota Surabaya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam sebuah kejuaraan, orang pasti mengejar juara satu, saudara. Ya, saudara, kalau kita mengejar juara satu, kita jadi pemenang, kita juara satu, maka kita mendapatkan hadiah ya. Kita mendapatkan mahkota karena kita juara satu. Saudara, kalau saudara juga sekolah dari SD, SMP, SMA, saudara kan selalu mengejar juara satu, saudara. Karena juara satu itulah yang utama, saudara. Ya, saudara harus perhatikan di dalam hidup kita. Pak Michael Sony juga menyampaikan dari kita belajar dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kita selalu berusaha mengejar juara satu. Saudara perhatikan tangan saya ya, saudara perhatikan juara satu ini, saudara, di dalam hidup kita ini yang membuat kemenangan ya, kebanggaan buat kita. Saudara perhatikan juga dalam pilkada, saudara perhatikan ya, nanti saudara di waktu pilkada kan disediakan satu jarum, atau ya satu jarum itu untuk nyoblos, saudara. Saudara perhatikan, saudara nyoblos itu hanya satu, saudara. Kalau saudara nyoblos dua itu tidak sah, berarti saudara nyoblosnya hanya satu ya saudara. Kalau saudara nyoblos, saudara harus nyoblos yang benar ya. Hanya nyoblos satu saja ya. Jangan nyoblos dua. Kalau nyoblos dua berarti tidak sah ya. Oleh sebab itu mari kita lakukan yang baik ya, untuk supaya Surabaya menjadi kota yang baik dan sejahtera ya saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita juga siapkan hati kita untuk ibadah online pada tanggal 13 Desember yang akan datang. Kita siapkan hati kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita dalam ibadah online yang akan datang. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara juga siapkan persembahan saudara. Saudara bisa transfer ke rekening gereja ya saudara. Juga saya akan umumkan nanti pada minggu keempat ya, ketiga saudara. Minggu ketiga kita akan ada ibadah Natal saudara, melalui online, melalui Zoom saudara ya. Tetapi melalui Zoom-nya itu pada hari Rabu ya saudara. Rabu itu kita ada Zoom ya saudara. Saudara yang tidak bisa mengikuti Zoom malam itu Rabu jam 6 sore ya saudara. Tanggalnya tanggal 16 ya. Tanggal 16 Desember jam 6 sore saudara ya. Saudara bisa mengikuti Zoom untuk ibadah Natal itu ya. Tapi apabila Bapak Ibu saudara tidak bisa mengikuti Zoom, saudara bisa mengikuti ibadah
online hari Minggunya ya. Saudara, hari Minggu saudara yang tidak bisa mengikuti Zoom, saudara bisa mengikuti ibadah online seperti biasa jam 8. Tapi ikutilah ibadah tanggal 16 Desember jam 6 sore melalui Zoom, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati Pak Michael Sony Tuhan untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami sungguh bersyukur firman-Mu pagi hari ini menegur kami supaya kami sungguh-sungguh bukan menjadi orang Kristen hanya Kristen nama Kristen saja atau Kristen KTP. Tetapi sungguh-sungguh kami menjadi orang Kristen, kami hidup benar, hidup kudus, dan kami hidup melakukan firman-Mu seperti Tuhan Yesus. Kami belajar seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau pakai hamba-Mu Pak Michael Sony Tuhan di dalam pelayanan. Terus Tuhan urapi hamba-Mu di dalam pelayanan. Tuhan pakai supaya hamba-Mu boleh membangun iman anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dan mereka yang belum diselamatkan boleh diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau berkati hamba-Mu suami istri Tuhan di dalam pelayanan. Tuhan pakai kedua hamba-Mu suami istri ini Tuhan di dalam pelayanan. Kau terus pakai urapi kedua hamba-Mu ini Tuhan. Dan berkati keluarganya dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa Engkau lindungi tanggal 9 Desember nanti pilkada. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan perlindungan, biarlah TNI dan Polri menjaga agar pilkada di seluruh wilayah Indonesia ini di mana diadakan pilkada supaya tetap aman Tuhan. Dan Engkau tolong lindungi semua masyarakat Indonesia supaya protokol kesehatan terus dilakukan, tidak ada penularan COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan ada atas setiap orang Tuhan. Anak-anak Tuhan juga yang ada dilindungi dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Juga dari Jemaat Blessing Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan juga memberkati anak cucu kami. Engkau menjadikan mereka perkasa di muka bumi ini Tuhan. Engkau memberi hikmat kepada mereka yang sekolah. Tuhan memberikan mereka hikmat, kepintaran. Mereka menjadi yang terpandai di sekolah. Yang sudah bekerja, Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Engkau membuat mereka berhasil dan jadi berkat di tempat pekerjaan mereka. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang saat ini masa sulit ini Tuhan. Berkati ekonomi daripada anak-anak Tuhan. Engkau tolong berkati ekonomi mereka supaya apapun yang pekerjaan yang mereka lakukan, Engkau membuat mereka berhasil. Engkau memberkati mereka, Tuhan Engkau mencukupkan hidup mereka. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari saudara, dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau
tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, melindungi engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini, berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.